Maherenza mendengar nada menghina Tama dan berbicara dengan sangat sopan. Berkata, "Tama, aku tahu bahwa kamu memiliki temperamen yang buruk dan Anda tidak mau menanggungnya dalam banyak kasus, tetapi kamu masih harus melihat situasi secara keseluruhan. Sekarang kamu mulai dengan Zain Sucipti, kamu tidak dapat menyebabkan kerusakan besar pada keluarga Sucipto. Orang ini sangat terpengaruh oleh ayahnya. Apa gunanya mengikatnya? Sebaliknya, kamu memberi keluarga Sucipto alasan untuk menargetkan kami." Tama-Renza berkata dengan acuh tak acuh, "Aku tidak melakukannya untuk keluarga Renza. Itu untuk membiarkan dia membayar harga untuk aliansi anti Renza saat itu. Ketika dia menargetkan ayahku, aku akan menargetkannya sekarang. Tidak hanya aku mengikatnya, tetapi aku juga akan membawanya ke Gunung DR untuk upacara pemujaan leluhur. Bersujud di kuburan orang tua untuk mengakui kesalahan mereka." Maherenza terkejut dengan pernyataan Tama dan berkata, Kamu mencoba memaksa keluarga Sucipto untuk melawan kita sampai habis. Jika itu masalahnya, aku lebih suka tidak mengadakan upacara pemujaan leluhur tahun ini. Dan kita tidak boleh memulai perang dengan keluarga Sucipto sekarang. Kami telah membuat keluarga Sucipto sangat tidak puas. Selama kita sabar menunggu, pihak atas pasti lambat laun akan menekan keluarga kita. Ini setara dengan membantu keluarga Sucipto untuk mengalihkan perhatian dari atas. Saat waktunya tiba, masalah akan menimpa kita. Tama-Renza mencibir dan berkata, "Kakek, jangan terlalu takut, masalah ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Ini sangat rumit, dan kamu dapat yakin bahwa aku telah mengirim Zain ke Suriah. Tidak ada yang dapat menemukannya, dan aku tidak akan membiarkan dunia luar mengetahui keberadaannya. Jadi itu tidak akan menyakitimu." Maherenza berkata tanpa daya. "Tama, menurutmu mengapa pertanyaan itu begitu sederhana? Orang itu menghilang di Shangri-La. Bahkan jika kamu menghadapinya tanpa menunjukkan jejak apapun, kami masih dalam 100 kata bersalah dan bertanggung jawab." Tama-Renza tersenyum, "Kakek, pertanyaan pertama yang seharusnya tanyakan kepadaku adalah apa?" Maherenza bertanya dengan heran, "Apa?" Tama-Renza berkata, "Ini pertanyaan pertama yang kamu tanyakan kepadaku ketika telepon baru saja dihubungkan." Maherenza berseru, "Aku bertanya padamu tentang hilangnya Zain. Apakah kamu melakukannya?" Tama-Renza mendengus dan berkata dengan santai, "Oh, itu bukan aku." Maherenza langsung tidak bisa berkata-kata. Lalu berkata tanpa daya, "Tama-Renza, kamu membosankan. Chen juga bukan anak kecil. Jika aku mengatakan ini padanya, akankah dia mempercayainya?" Tama-Renza tersenyum dan berkata, "Adakah cara dia tidak mempercayainya? Katakan padanya, Tuan Zain Sucipto belum pernah ke Shangri-La." Maherenza tidak berdaya, apa arti dari penyesatan seperti anak kecil ini? Tama-Renza berkata dengan tegas, "Aku tidak menyesatkan, ini situasi yang sebenarnya. Zain tidak pernah tinggal di Shangri-La. Informasi check-in tidak ada namanya, dan monitor tidak memiliki catatan dia memasuki hotel. Apakah kamu mengerti?" Maherenza buru-buru bertanya kepadanya, "Kamu menghapus semua video pengawasan saat dia check-in?" "Tidak," Tama-Renza berkata dengan ringan, "saat dia masuk, itu untuk ketenangan." Dekat dengan Ito Yuhiko tetapi takut ditemukan oleh identitas asli Shangri-La, jadi dia meminta orang-orang di bawah tangannya untuk membuka ruangan, dan kemudian dia menyamar dan masuk dengan tenang, melewati pengawasan. Tentu saja dia tidak pergi informasi check-in apapun. Jadi, jika Chen bertanya padamu lagi, kamu cukup memberitahu dia secara langsung, mengatakan bahwa kamu telah memeriksa informasi check-in untuk seluruh Shangri-La dan tidak ada orang seperti Zain. Jika dia tidak yakin, kamu dapat memintanya untuk mencari Zain dan pindah ke Shangri-La. Cari bukti, atau biarkan dia melapor langsung ke polisi setelah berbicara. Tama-Renza berkata lagi, "Kalau begitu kau bisa menggigitnya lagi dan bertanya padanya apa maksudnya."
apakah dia sengaja ingin menjebak keluarga Renza dan mencari alasan untuk memulai perang dengan keluarga Renza? Maher Renza semua mendengarkan yang mengejutkan. Sekilas, Tama Renza merasa mengatakan bahwa ide ini sangat tidak dapat diandalkan. Tapi cobalah untuk mencari tahu lebih dekat, dan rasa sepertinya berhasil. Pikirkan lagi, orang tidak bisa membantu tetapi diliputi kekaguman dan bahkan pikirannya tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Dia bergumam, sialan, jika Zain sombong ke Shangri-La, maka dia pasti memiliki tanggung jawab yang tidak dapat disangkal karena kehilangan Shangri-La karena Shangri-La milik keluarga Renza. Jelas tidak mungkin bagi keluarga Renza untuk memberikan penjelasan. Tapi pintu Shangri-La buka 24 jam sehari. Anak laki-laki ini Zain jelas bisa masuk, tetapi dia harus menyelinap masuk seperti tikus, dan dia tidak meninggalkan jejak apapun atas inisiatifnya sendiri. Maka kamu bisa bercinta. Sialan jika kamu kehilangannya di kepalaku, ini benar-benar lelucon. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menjadi bersemangat dan berseru, Tama, ternyata kamu sudah memikirkan hal ini sejak lama. Hal ini sangat mengagumkan. Tama Renza berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak bisa bicara tentang kedahsyatan, tapi itu tidak akan memberimu masalah. Tapi biarpun kamu mengatakan itu, kamu hanya bisa membuat keluarga Sucipto menderita kehilangan yang bodoh. Keluarga Sucipto pasti akan mencatat hilangnya Zain di kepalamu, tetapi aku masih kurang makan, jadi aku harus membantu dengan ini. Maher Renza tersenyum dan berkata, tidak masalah. Selama Chen Sucipto tidak memiliki bukti langsung untuk membuktikan bahwa penghilangan itu ada hubungannya dengan keluarga Renza, dia tidak punya alasan untuk memulai perang melawan kami. Jika tidak ada alasan untuk memulai perang dan kemudian memaksakan perang, orang-orang di atas memiliki pendapatnya sendiri. Itu hanya akan lebih besar, jadi dengan cara ini, Chen Sucipto pasti tidak akan berani melakukan kesalahan. Dia hanya bisa menjadi bodoh dan selesai. Dia buru-buru bertanya lagi, ngomong-ngomong Tama Renza, kenapa kamu mengirim Zain ke Suriah? Itu juga di bawah panglima perang bernama Hamid. Tama Rea tidak terkejut ketika dia mendengar dia menyebut Hamid. Bagaimanapun, seluruh perjalanan ke Suriah diatur oleh bawahannya, Aprilio, dan Hamid menyuruhnya pergi. Saat itu, Aprilio juga melihatnya. Aprilio pasti akan melaporkan situasi ini ke Maher Renza. Oleh karena itu, Tama Renza pun mengakuinya dengan sangat murah hati, dengan mengatakan, aku meminta Zain untuk mensponsori Hamid dengan $100 juta Amerika, dan kemudian aku mengirimnya ke sana untuk menjalani hidup. Tempat itu terisolasi dari dunia. Selama aku tidak membiarkan dia pergi, keluarga Su mungkin tidak dapat menemukannya selama 50 tahun. Maher Renza tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan semangat, luar biasa dan selesai dengan indah. Melihat bahwa Maher Renza tidak lagi memiliki kekhawatiran sebelumnya, Tama Renza berkata, jika tidak ada yang lain, aku akan menutup telepon dulu, dan aku lelah dengan masalah di sepanjang jalan, jadi aku harus beristirahat dengan baik. Maher Renza berkata dengan tergesa-gesa, baiklah, baik, beristirahatlah dulu, kakek tidak akan mengganggumu. Tama Renza hendak menutup telepon, dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia berkata, oh, ya, aku berencana melakukan transportasi laut. Di masa depan, keluarga Renza tidak akan berbicara denganku atau mencoba merebutnya. Apa? Maher Renza berseru, kamu akan melakukan transportasi laut? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin.
Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.